Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang udah modul ketiga. Jadi pertemuan pertama kita udah ngebahas untuk apa sih Google Ads, ya kan? Jenis-jenis kampanyenya apa aja. Masih ingat ya, mulai dari search, display, video, shopping, ada UAC atau Universal Ads Campaign, terus ada juga smart sama discovery ya. Terus pertemuan kedua kita udah mulai ngebikin iklan. Kita udah bahas struktur iklan itu apa aja, ya kan? Mulai dari struktur iklan yang struktur iklan mulai dari akun ya. Bentar ya. Mulai dari akun, terus dari akun kita ngebahas campaign. Dari campaign ada ad group, dari ad group ada turunannya ada iklan dan keywords atau kata kunci. Nah, lalu tugas kemarin saya udah kasih tugas ya, jadi kalian harus resume apa perbedaannya word match, modifier, word match, phrase, lalu ada exact, lalu ada negative keyword. Itu penggunaannya apa aja. Nah, kita akan bahas penggunanya apa untuk optimasi hari ini ya. Jadi agenda kita hari ini kita akan membahas bagaimana optimasi dari iklan search yang sudah dibuat ya. Jadi kan ketika kita sudah tahu caranya gimana, riset kata kunci seperti apa. Selanjutnya adalah gimana sih caranya mengoptimasi, karena kalau udah sekedar bikin aja, tapi kita kan harus evaluasi tuh kira-kira performance-nya udah bagus atau belum gitu kan. Nah, kita harus evaluasi di situ. Jadi saya mau memperkenalkan matrix-matrixnya dulu ya. Jadi nanti ketika kalian masuk ke akun, ya ini saya ngambil salah satu akun yang saya lakukan, yang saya handle. Di sini misalkan kita masuknya ke campaign, ya kan? Lalu kalian harus bisa baca ini, matriksnya ini apa aja. Nah, untuk matriks itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya kita apa. Tapi balik lagi ya, yang paling penting adalah kalian harus clear dulu goal-nya apa. Karena nanti goal itulah yang menentukan matriks mana sih. Matriks itu ini ya, kayak budget, impression rate, average cost, ya, cost conversion, cost per conversion. Nah, ini adalah matriks namanya. Nah, matriks itu banyak banget, tapi sekali lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan kalian, misalnya, goals-nya saya adalah brand awareness, gitu ya. Nah, maka matriks yang penting bagi kamu adalah interaction, ya. Di sini ada, impression. Jadi IMPR adalah impressions, adalah seberapa sering iklan kamu tayang. Nah, kalau di sini ada angka 3.598. Artinya, ini ya, cara baca datanya gini. Ini kan saya ganti ya, tanggal ini bisa kamu ganti. Kamu bisa cek data kemarin, bisa cek hari ini, atau bisa custom 7 days gitu kan. Nah, ini saya ambil contohnya, saya mau ngecek performance iklan saya di 7 hari terakhir. Nah, iklan saya 7 hari terakhir itu kita cek dulu di sini ya. Di sini iklan 7 hari terakhir, ternyata impressionnya adalah 3.500. Jadi di sini ada 3.500 penayangan. Jadi iklan kita tayang sebanyak 3.500 kali. Lalu interactions ini adalah klik ya. Jadi iklan kita tuh diklik berapa kali gitu. Ternyata dikliknya 675 kali. Lalu di sini ada interaction rate. Interaction rate itu bisa kita sebut juga sebagai CTR atau CTR, conversion through rate. Nah, itu tuh salah satu matriks yang penting untuk menandakan seberapa menarik iklan kamu, seberapa greget iklan kamu gitu ya. Kalau interaction rate
untuk iklan display itu minimum 10%. Impression rate ini adalah rasio antara interaction atau klik dibagi dengan impression. Jadi sebaiknya itu minimum 10%. Jadi setiap 100 kali iklan kamu tayang, paling enggak ada 10 orang yang klik. Nah, kalau misalkan di bawah 10%, artinya apa, Bu? Gitu ya. Kalau iklan kalian di bawah 10%, itu bisa diindikasikan beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi karena pemilihan keywordmu kurang tepat. Jadi, keywordnya terlalu lebar, terlalu luas. Itu bisa jadi. Yang kedua, iklan kalian interaction rate-nya rendah, bisa jadi karena kurang menarik. Nah, sekarang bayangin aja, iklan kalian sering muncul, tapi kenapa kok nggak diklik? Gitu kan. Berarti kan sesuatu yang kurang dengan materi iklan kalian, kata-kata iklan kalian, entah di headline kalian atau di deskripsi kalian. Nah, jadi itu harus kamu benerin dulu, oke? Lalu, ada metrik average cost atau harga per klik rata-rata. Jadi, tiap kata kunci itu memiliki biaya per kliknya beda-beda. Nah, ini average cost-nya itu kurang lebih rata-ratanya Rp1.000, gitu ya. Lalu, spending saya selama 7 hari terakhir itu ada Rp700.000. Untuk konversinya, nah saya ingatkan lagi ya, konversi adalah kegiatan yang kalian anggap penting yang dilakukan oleh customer di website yang kamu iklankan, gitu ya. Nah, kalau di tempat saya, di website ini, saya tunjukkan ya. Nah, di website ini kan website yang diiklankan. Oke. Di website ini, activity yang penting adalah ketika orang klik tombol ini, ya, klik tombol, lalu orang WA, ya, ini orang WA, atau orang yang masuk ke Shopee. Kita diklik dia masuk ke Shopee, ya kan? So, ternyata selama 7 hari ini, dari iklan ini mendatangkan 3 klik ke WA, lalu ada 29 klik ke Shopee dari iklan ini. Oke, conversion. Jadi, balik lagi ya, kira-kira matrik yang penting itu yang mana sih, Bu, gitu ya. Nah, sekarang dibalikin aja ke goalnya kalian apa. Mau awareness, mau traffic, atau mau conversion. Nah, itu dikembalikan aja ke kalian. Jadi nanti kalau misalkan udah clear goalnya, nanti tinggal untuk melihat ini iklannya berhasil atau enggak, tinggal dilihat aja. Misalkan aku konversi ya, aku pengennya konversinya minimum misalkan sehari 10 atau sehari 5 gitu. Ternyata lihat di sini, oh belum nyampe nih, berarti kan aku harus memperbaiki di situ konversinya karena dia belum nyampe. Oke, so kita lanjut ya. Jadi pertama kalian harus kenali metriknya dulu. Nah yang kedua sekarang kita mencoba untuk ketika udah bikin iklan terus diapain gitu. Terus optimasinya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi bentuk optimasi iklannya itu adalah dari kita masuk dulu ke campaign-nya. Jadi misalkan kalian udah ngebikin iklan ya. Let's say campaign-nya ini gitu. Nah, yang bisa dioptimalkan apa sih gitu ya. Nah, jadi yang bisa dioptimalkan yang pertama dari kalian bisa catat adalah dari sisi demografi ya. Dari sisi umur pertama ya. Sekarang kalian harus ketika kalian mengiklankan sebuah produk atau kalian melakukan pemasaran, kalian harus tahu dulu siapa sih customer kalian gitu, usianya berapa. Oke. Nah, kalian harus clear dulu siapa sih target market kalian gitu. Misalkan saya jualnya tadi obat jerawat. Nah, obat jerawat ini menargetkan usia 18 sampai 44 tahun. Berarti yang usia di atas itu harus kalian negatifkan atau di-exclude. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, kalian tinggal pilih aja, lalu edit, lalu di-exclude from exclude. So, iklan kalian tidak akan diperlihatkan kepada orang dengan usia sekian. Oke, nah dari mana Google tahu? Nah, Google kan tahunya dari ini, dari kalian kalau melakukan searching kan login, ya kan? Atau Google biasanya memberi dia estimasi sih, gitu. Atau dia kalau nggak ngerti dia unknown.
taruhnya ke unknown kategorinya. Oke, clear ya. Jadi kalian harus mengoptimasi dari sisi umur. Selanjutnya, yang bisa kalian optimasi adalah dari sisi gender. Oke, gender ini penting ya. Misalkan saya jualan ini obatnya ini, serum ini, hanya saya iklankan atau target market saya adalah perempuan, otomatis kita harus memilih female aja ya. Jadi yang male bisa kalian negatifkan gitu. Atau kalau misalkan ada yang mengiklankan misalkan produknya sepatu basket cowok gitu kan, otomatis kan nggak usah diiklanin ke perempuan kan. Nah jadi ini kita hilangin aja. Kita sama juga caranya di checklist lalu pilih exclude from exclude. Oke, oke. Selanjutnya yang sebaiknya kalian optimasi adalah dari sisi ini location. Oke. Kalau di pertemuan kita sebelumnya, kita kan udah bahas ya, misalkan kita marketnya di Indonesia, oke di Indonesia. Tapi kondisinya, budgetnya tidak memungkinkan untuk iklanin seluas itu, seluas kita di seluruh Indonesia gitu. Terus yang harus dilakukan apa? Nah, yang harus dilakukan adalah fokus aja ke kota-kota tertentu, gitu ya. Langsung aja fokus ke kota-kota tertentu ketika anggaran kita terbatas. Lalu, misalkan nih, yang bisa kita lakukan optimasi adalah, misalkan nih kalian itu nargetin, misalnya ya, nah saya mau nargetin Jawa Timur nih, East Java kan ya, tapi saya nggak mau iklan saya munculnya di Surabaya, misalkan, karena beberapa alasan ya. Nah, itu kalian bisa menegatifkan atau memilih untuk exclude Surabaya. Jadi nanti iklan kalian tidak akan muncul di orang yang lokasi di Surabaya. Caranya pilih ke exclude, ya, lalu kalian tambahin Surabaya gitu misalkan ya. Oke, nah itu optimasi yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa mengoptimasi dari sisi device atau perangkat. Jadi perangkat itu kamu bisa pilih mau iklannya itu munculnya di mana sih, gadget apa gitu ya. Coba kita cek device. Sebelum ke device kita ke add schedule dulu ya. Nah, jadi add schedule. Add schedule itu jadwal iklan kalian muncul. Kalian mau iklan kalian munculnya kapan? Ya. Misalkan gini, misalkan saya hanya mau muncul iklannya di jam-jam tertentu aja. Ketika budgetnya terbatas ya, nggak apa-apa, nggak salah. Gitu. Jadi, misalkan saya hanya mau iklan saya muncul jam 5 pagi sampai jam 12 malam, atau saya mau iklan saya hanya muncul saat jam kerja. Bisa banget. Jadi kalian, saya mau hari Sabtu libur, hari Minggu libur, bisa. Kalian tinggal pilih aja ke sini. Oke, lalu kalian pilih harinya. Di sini. Mau setiap hari kah? Mau Senin sampai Jumat? Nah, ini bisa kamu pilih ya. Lalu kamu kalau misalkan mau bikin jam buka, jam iklan yang berbeda-beda juga bisa. Tapi harus masukinnya satu-satu ya. Misalkan nih, oh saya mau Senin sampai Jumat iklan saya 24 jam, ya. Terus yang Sabtu hanya malam, yang Minggu hanya malam misalkan. Bisa juga, tapi harus kamu masukin satu-satu. Misalkan Monday to Friday-nya kamu ganti 24 jam ya di sini ya. 0 ke 0, ya. Terus nanti yang Sabtu sendiri, yang Sunday sendiri. Nah, ini kamu isiin nih masing-masing. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti kamu pakai, disesuaikan aja. Ya. Oke, jadi pahamin ya, dan langsung dipraktekkan aja. Biar nggak lupa nanti. Terus habis itu ada namanya device. Device itu adalah kita bisa memilih iklan kita tuh munculnya di mana aja. Jadi, jika kita di device, jadi iklan Google itu bisa muncul untuk yang search ya, itu bisa muncul di mobile phone, komputer ini termasuk PC dan laptop, kemudian di tablet. Nah, kalau misalkan target market kamu memang banyakannya pakai handphone dan budget terbatas,
mendingan komputer sama tabletnya langsung dinegatifkan aja, dienolkan. Jadi di minus 100 biar sama sekali nggak usah muncul. Jadi fokus aja budgetnya itu terserap di mobile phone aja ya. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal centang-centang, edit, change bit adjustment. Kalau kamu mau menegatifkan atau ngilangin ini, langsung aja di decrease. Terus kamu ganti 100. Nggak usah pakai minus, langsung 100. Ya, jadi nanti dia akan kayak gini. Jadi nggak muncul sama sekali. Kalau misalkan mau mengurangi intensitasnya, jadi misalkan, oh saya tetap pengen muncul di PC nih, pengen tetap munculnya di laptop. Bisa juga, jadi nggak usah minus 100, tapi kamu minus aja misalkan 50. Jadi decrease-nya 50 aja. Tuh, ya. Ini yang bisa kamu atur nanti. Oke? Nah, silakan langsung dipraktekkan ya. Nah, sampai sini dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjut ke optimasi selanjutnya. Nah, optimasi selanjutnya itu apa? Itu langsung kita masuk ngecekin ke kata kunci. Oke? Nah, anggap aja kalian itu iklannya udah running, iklannya udah jalan. Udah jalan, terus kita mau lihat performance yang lalu itu gimana. Lalu apa yang harus diimprove dari si kata kunci. Nah, begitu kita ke add group langsung aja. Sekarang saya mau ngasih contoh ke kalian, seperti yang saya udah berkali-kali bilang, yang namanya struktur akun, itu kan kita mulai dari akun, turun ke kampanye, campaign, lalu ke ad groups, lalu di bawah ad groups ada ad, dan ada keyword atau kata kunci, ya kan? Nah, di sini saya ngebuat satu, ini produknya kan ini ya, produknya obat jerawat ini, ya, produknya obat jerawat. Nah, di obat jerawat ini saya pakai beberapa angle atau beberapa theme atau tema ya. Ini saya pakai tema obat jerawat, ya kan? Obat penghilang jerawat dan lain-lain. Lalu ada serum, ada gel, gitu. Jadi ada kata-kata serum jerawat, gel jerawat, gitu ya. Jadi untuk mengkategorikan tuh nggak ada pakem, yang jelas harus sesuai satu tema gitu aja. Ya, semakin satu tema semakin bagus gitu ya. Karena nanti bisa meningkatkan kalau kita sebut itu relevansi. Jadi kalau kalian bisa mengkelompokkannya semakin rapi, semakin satu tema, maka nanti bisa meningkatkan relevansi ya. Oke, so kita sekarang ke sini ya. Obat. Nah, di sini ada yang namanya keyword kan. Kalian langsung aja ke search terms. Jadi kalau search terms ini adalah kata kunci di mana dia itu real yang diketikkan sama user kalian, sama calon customer kalian, sehingga memicu iklan kalian muncul. Nah, sekarang kita coba masuk ke sini ya. Kalau jadi bedanya apa? Jadi ketika kita klik keyword ini, dia kan langsung nge-breakdown gitu. Nah, kalau search keyword itu kata kunci yang dengan sengaja kamu pasang. Dengan kamu pasang ini harapannya orang nanti akan menemukan iklan kamu. Ya, nah, di sini kamu udah bisa ngeliat kan, saya udah menggunakan tipe pencocokan apa aja di sini. Kalau kalian ngerjain PR-nya kemarin harusnya sudah paham. Ya, apa bedanya plus obat plus jerawat sama tanda kutip obat jerawat tanda kutip. Oke, nah ini ada perbedaannya pastinya ya. Ada perbedaannya di sini. Terus nanti kita ngeceknya di search terms. Kalau search keyword adalah kata kunci yang kita pasang, kita setting. Nah, kalau yang di search terms ini adalah kata kunci yang muncul karena iklan kita dicari sama orang lalu diklik. Bisa diklik, bisa enggak sih. Kadang ada yang impressionnya sayang tapi kliknya nol kayak gitu ya. Jadi sekarang kita mulai untuk analisa datanya ya. Jadi di sini ada search terms. Kemudian kamu cek di sini, dilihat
Jadi iklannya ini paling banyak muncul karena orang mencari kata kunci menghilangkan bekas jerawat. Jadi munculnya sebanyak 217 kali, yang ngaklik 32 orang atau 32 kali. CTR-nya 14,75, lumayan bagus ya. Terus ada lagi kata-kata penghilang bekas jerawat. Ya, layangnya 146 kali, dikliknya 35 kali. Nah, sekarang kalian harus bisa melihat satu persatu kata kuncinya, lalu kalian cari mana yang nggak relevan atau tidak sesuai dengan produk kalian. Nah, kenapa gitu? Karena agar iklan kamu tuh nggak sia-sia, nggak buang-buang uang kan. Sekarang kalau misalkan iklan kamu diklik sama orang yang salah, percuma dong. Kamu ngebayar Google per kliknya 1.000, tapi orang itu tuh bukan customer potensial, ya kan? Jadi yang harus kamu lakukan adalah optimasi kata kunci dengan cara kamu cekin itu satu persatu, ya. Contohnya di sini apa? Ini, kalau saya lihat ini kurang sesuai itu adalah krim penghilang bekas jerawat di Alfamart. Kenapa gitu? Berarti kan ekspektasinya dia menemukan produk ini di Alfamart. Sedangkan produk ini tidak dijual di Alfamart. Jadi sebaiknya kita negatifkan kata kunci Alfamart agar nanti dia tidak akan muncul lagi ketika orang nyari kata kunci Alfamart. Lagian yang nyari ini di tayangnya 18 yang klik 0. Ya kan? Jadi mendingan kita hilangin aja. Ada lagi nggak? Nih, bioplacenton. Nah, ini kan kompetitor dan ini kurang sesuai nih, ya kan? Kalau saya mending saya hapus aja, saya negatifkan. Oke, nah, let's say contohnya dua ini kita nggak sesuai gitu ya. Kamu centang, terus kamu pilih as negative keyword. Oke, ini silakan bisa dinegatifkan di level mana yang kamu inginkan. Kalau saya sih langsung, yang saya hilangkan adalah kata kunci utama yang saya hindari. Kalau ini kan kata kunci yang saya hindari adalah Alfamart. Jadi saya mendingan fokus ke kata-kata Alfamart-nya aja. Oke. Lalu di sini ada bioplacenton, yang mana ini nggak relevan sama kata kunci saya. Jadi saya harus negatifkan. Oke. Dah, baik. Kamu negatifkan. Ya, itu yang harus kalian lakukan paling nggak secara berkala ya. Oke, terus selanjutnya apa sih yang harus kalian optimasi? Nah, yang harus kalian optimasi adalah dari sisi iklan. Iklan itu kalian optimasi, ya. Sekarang kita masuknya ke ads and extension, ya. Lalu kalian ke ads. Nah, sekarang kalian kan sudah bikin ya kemarin satu iklan, ya. Sebenarnya di dalam satu ads group untuk Google Ads itu sebaiknya minimum kalian harus punya 3 iklan. Ya, 3 iklan itu pastinya dengan headline yang berbeda-beda, dengan description yang berbeda-beda. Kenapa begitu? Agar nanti bisa kelihatan copywriting seperti apa atau materi iklan mana yang paling menarik dan sesuai dengan customer kamu, dengan target market kamu. Gitu. Jadi kita harus nggak bisa bikin satu karena nggak bisa dibandingin nanti. Jadi sebaiknya bikin minimum 3. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalian nanti PR-nya tambahannya adalah kalian harus bikin per ad group itu minimum 3 iklan. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke extensions. Di sini ada extensions. Untuk extensions ini merupakan satu hal yang wajib ya. Saya wajibkan kalian menggunakan ini. Kenapa? Karena extension ini bisa menaikkan kualitas iklan kalian. Yang mana itu berpengaruh untuk performance iklannya. Jadi kita masuk ke extensions di sini. Oke, nah extensions itu kalau kita ngomong bahasa mudahnya adalah perpanjangan iklan, namanya juga extensions ya. Jadi kalian waktu ngebikin iklan kan udah lihat sendiri ya bahwa iklan itu dibatasi oleh karakter. Jadi kayak main Twitter kan, kalau main Twitter kan kayak ada batas karakter gitu kan. Padahal kalian masih banyak hal-hal yang pengen kalian sampaikan gitu kan ke customer kamu atau ke calon pembeli kamu gitu. Nah, sebaiknya
extension ini dipakai karena memang fungsinya itu. Jadi untuk menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan di dalam materi deskripsi iklan kamu gitu. Nah, extension ini macamnya banyak. Sekarang kita akan ngebahas satu-satu ya. Yang saya akan ngebahas yang paling sering dipakai aja. Oke, yang pertama. Dan saya minta kalian nanti PR-nya adalah menambahkan minimum itu harus pakai 3 extension. Oke. Nah, yang pertama adalah cycling extension. Nah, apa sih cycling extensions itu? Nah, sekarang kita coba isi ya. Cycling extensions adalah, saya coba cari contohnya dulu. Pesan hotel di Bali. Nah, ini cocok nih dengan yang saya sampaikan. Jadi ketika kalian misalkan cari pesan hotel di Bali, ini apa? Iklan kan? Iklan search kan? Karena ada tulisan AD atau ad. Ini iklan juga kan? Nah ini organik ini, organik. Nah, iklannya hanya 3 di atas. Apa sih yang dimaksud dengan extension atau misalnya site link? Extension site link itu artinya kalian bisa mengiklankan page atau halaman lain di dalam website kalian. Nanti munculnya seperti ini. Jadi ketika diklik, itu dia nanti akan masuk ke page khusus wedding. Ya kan? Ini memorable moment of lifetime. Jadi langsung ke spesifik page-nya. Terus ini ada spa. Kita cek aja. Pasti dia nanti page-nya beda. Nggak mungkin sama. Nih kan. Langsung masuknya ke page atau halaman khusus spa. Ya kan? Jadi intinya site link berfungsi untuk ketika kamu ingin menonjolkan halaman-halaman lain di website kamu. Oke, nah contohnya apa Bu kalau untuk kasusnya obat jerawat ini gitu ya. Misalkan nih di sini ada halaman page khusus testimonial atau ada halaman page khusus untuk promo. Nah itu kita bisa masukkan di sini. Jadi contoh ya, misalkan kita kasih promo flash sale misalkan. Nah kayak gini, nanti muncul seperti ini di sini. Kemudian kamu masukkan linknya. Nah ini URL ini jangan kamu arahin ke home karena nanti nggak sesuai. Jadi langsung kamu arahkan ke URL atau page yang spesifik dengan yang kita bahas. Kayak tadi itu kan di sini hotel, dia ngomongnya wedding, diarahkan ke halaman wedding. Ya, khusus wedding. Betul ya. Ketika dia ngomongnya spa, langsung diarahkan ke halaman spa. Oke. So, pastikan itu relevan. Jadi kalau saya ngomong pro facial, otomatis saya harus sediakan halaman yang khusus facial. Kemudian saya nanti bikin testimoni misalkan. Testimonial sama. Nah, misalkan ini. Ya, saya harus masukin halaman yang memang isinya testimonial. Gitu ya. Clear ya. Oke, kalau clear, kalian bikin minimum 4 kalau ada. Ya, jadi silakan tambahkan untuk site link. Oke, selanjutnya call out. Nah, call out ini apa sih? Nah, kita tulis dulu ya. Call out ini, kalau kamu lihat di sini preview ini, nanti dia akan ada setelah deskripsi. Jadi setelah deskripsi akan ada tambahan karakter ya. Itu kalian bisa menonjolkan keunggulan. Sekarang kita coba cek. Ada nggak sih? Nah, oh ini ada nih. Nah ini. Ini dia. Yang dipisahkan oleh titik. Terbaik. Sorry. Ini kan harga terbaik. Jadi ini dia itu cycling call-outnya adalah excellent service, sending kids club, rooms and suite, spa and yoga.
ya. Nah, kalau di kasus ini apa? Jadi kamu bisa menonjolkan keunggulan dari produk atau layanan kamu. Contohnya kalau ini obat jerawat nih, saya bilangnya ini harus izin BPOM. Karena kalau obat itu orang lebih suka yang udah resmi ya, izin BPOM. Terus apa? Misalkan bahan alami. Nah, misalkan gratis ongkir. Atau apalagi kamu isi, let's say gratis konsultasi. Nah, jadi kamu menonjolkan hal-hal yang kira-kira menarik gitu. Apa sih value dari bisnis kamu? Itu bisa. Namanya di call out ya. Oke, selanjutnya. Structure snippet extensions. Nah, ini bisa kamu pakai juga. Contohnya apa? Coba. Oh, dia nggak ada. Ya. Coba kita cari rental mobil. Oh, dia nggak pakai dia. Bentar ya, saya coba dulu. Ini juga nggak pakai. Jadi saya jelasin aja di sini. Tadi kalau structure snippet itu lebih kepada dia ketika kamu merasa produkmu itu bisa dijelaskan via ini, misalkan ya, kalau misalkan, okay, misalkan saya toko sepatu, terus toko sepatunya ngejual berbagai merek, ya. Let's say ada Nike, Adidas, Reebok, gitu. Nah, itu kamu bisa tuh masukin merek. Ditulis nih, Nike, nih, Reebok, apa, misalkan Tiger, misalkan apa tuh, Adidas. Nah, ini bisa tuh merek. Atau kamu ternyata travel agent, kan, bikin paket liburan ke Korea misalkan. Nah, kamu bisa tuh pakai hotel pilihan. Hotelnya apa aja nih? Hotel pilihannya, ya. Atau fasilitasnya apa nih? Kalau aku ikut tur di tempat kamu, misalnya free bus tiket, terus include makan malam kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa, ya. Lanjut, ada call extension. Nah, kalau call extension ini lebih kepada telepon, nomor telepon. Jadi orang kalau nyari kamu, ya, nyari informasi atau kata kunci berkaitan dengan produk atau jasa kamu, itu bisa menemukan nomor telepon kamu di sini, di bawah sini. Ini contohnya ada nggak ya? Nah, ini dia pakai call extension, ya, karena ini tampilannya di desktop. Kan ini di desktop, ini kan di mobile. Kalau di mobile bisa diklik nanti dia, diklik langsung terhubung. Karena ini tadi saya kasih contohnya di desktop, maka munculnya seperti ini. Nomornya kelihatan. Ini ya, di sebelah sini sama kan? Nah, itu kamu bisa tuh langsung masukin nomor telepon. Misalnya Indonesia, lalu diisi 08, sekian, gitu ya. Lalu kamu save. Oke, next. Ada namanya location extension. Nah, location extension ini bisa kamu pakai, syaratnya harus punya Google My Business dulu. Ini namanya kan orang sebutnya, ada yang nyebutnya Google Map, tapi kita nyebutnya di sini yang benar adalah Google My Business atau Google Business. Harus punya ini dulu. Kalau udah punya ini dulu, nanti akan kita bisa buat location extension. Nanti untuk GMB nanti kita bahas nanti ya. Saya akan ada tambahan aja deh buat kelas pengayaan aja dan tambahan biar kalian ada lebih luas lagi ya untuk knowledge-nya.
Terus ada lagi price extensions, ini belum ada di Indonesia. Terus ada promotion extension. Nah, promotion extension, sebentar ya, coba saya tulis ya. iPhone berapa? 11. Nah, kalau misalkan price extension, ini berfungsi seperti ini. Kamu bisa memberikan harga di dalam iklan kamu. Ya, oke, ini diganti aja Indonesia. Currency-nya jangan lupa diganti ya, IDR. Nah, untuk diskonnya, itu kamu bisa diskon uang atau diskon persentase. Kalau monetary misalkan gini, diskon 20.000. Nah, jadi diskon 20.000 untuk serum jerawat. Kan? 20.000 serum jerawat. Atau kamu mau diskonnya itu berupa persentase. Nah, itu juga. Ya, jadi silakan play around. Kalian bisa silakan dilihat, dicoba-coba. Lalu kalian harus masukkan URL-nya di sini ya, page-nya. Lalu kalian kalau promonya terbatas, misalkan, hanya sampai tanggal akhir bulan aja. Berarti kalian bisa select end date-nya kapan. End date-nya misalkan, sampai 31 Oktober. Bisa. Bisa. Oke? Nah, sementara itu dulu yang saya ajarkan ya, share ke kalian untuk kesempatan kali ini. PR-nya untuk kalian adalah yang pertama, optimasi yang tadi silakan dilakukan semuanya. Mulai dari demographic, age, gender, ya. Kemudian device, kemudian nanti ada device, kemudian ada location, ada ad schedule, ya. Lalu iklannya per ad group harus bikin 3. Terus jangan lupa nanti extensionnya minimum bikin 3. Ya. Silakan dicoba. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, sementara itu dulu ya. Sama jangan lupa kata-kata kuncinya dibenerin, disesuaikan dengan goals-nya kalian. Apa? Ya. Oke, kalau gitu itu dulu aja sementara kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di modul berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.